Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bilat syifa was-sihha was-salamah wal-afiyah wal-barakah was-sa'adah fid dharain wal-maghfirah lana wa li abaina wa li jami' aqaribina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila rahmahum al-walid sadqaji abdur khairin wa salama Ibrahim wa bihadin ya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdillah ibni Salam radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulu al jannata bisalamin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis yang nomor 7. Wa an Abdillah, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna nabiyya, bahwa Nabi Muhammad SAW qala, berkata, bersabda, ayyuhan nasu, wahai manusia. Jadi semua manusia, ya. Apa kata Nabi? Afsus salam. Afsu itu sebarkan, ya. Sebarkan. Assalam, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada semua manusia untuk menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun kita nggak kenal, ya. Tapi kalau kita tahu, kita ucapkan salam, dia nggak jawab, sebaiknya jangan diucapin salam. Mengapa? Karena mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Orang lagi main, ya, umpamanya, atau lagi main gapleng, lagi sang enak-enaknya, kita lewat, kita beri salam, nggak bakal dijawab, jangan beri salam, kesianan dia. Kalau kita ucapin salam, dia nggak jawab, dosa nggak dia? Dosa, karena menjawabnya wajib. Meskipun yang paling afdal yang mengucapkan salam lebih dahulu, itu paling afdal, karena Rasulullah mengucapkan salam. Sampai kepada anak kecil pun Rasulullah mengucapkan salam. Yang paling afdal siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, meskipun hukumnya sunnah, menjawabnya wajib.
Andai kata mengucapkan salam di depan manusia yang banyak, satu saja menjawab cukup. Tapi kalau tidak ada yang menjawab, semuanya dosa. Ya tuh, ya, salam Islam tuh isinya kan assalamu, keselamatan buat kamu. Ya kan? Kan doa kan? Assalamu alaikum, keselamatan buat kamu. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah buat kamu. Wa barakatuh, dan keberkahan buat kamu semua. Ya. Tapi kalau kita mau mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya nggak apa-apa. Tapi tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi selamat pagi, selamat siang, ya. Good morning, good evening, umpamanya. Ya. Silakan aja. Tapi salam Islam tetap diucapin. Ya. Nggak usah diganti. Itu memang udah perintahnya. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana min aw rudduha. Itu ada perintahnya. Ya. Menjawabnya dengan lebih baik lagi. Ada orang mengucapkan assalamualaikum. Kata Nabi 10. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, kata Nabi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ya. Yang paling komplit itu yang paling bagus. Tapi kalau kita bilang assalamualaikum udah cukup. Ya. Menjawabnya wa alaikumusalamu. Ya kan jawabnya tuh wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kadang-kadang waktu akad nikah kan ada dari pihak perempuan, dari pihak laki biasanya tuh ya, kami mewakili calon pengantin pria, ya kan, gitu kan. Yang pertama mengirim salam untuk keluarga perempuan di sini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar nggak gitu? Nah, pihak perempuan jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Pihak perempuan menjawabnya gimana? Biasa ustadz jawabnya gimana? Yang kita dengar waalaikumsalam. Bukan. Waalaikumsalam itu kalau orang memberi salam. Ini kirim salam. Pihak perempuan, pihak laki ngirim salam buat pihak perempuan. Pihak perempuan menjawabnya wa'alaika, buat kamu yang ngirim salam, wa'alaihimussalam, dan buat dia yang menitipkan salam. Jadi jawabannya wa'alaika wa'alaihissalam atau wa'alaika wa'alaihimussalam. Jadi kadang-kadang ada juga yang menjawabnya wa'alaikumussalam. Bukan begitu. Makanya kalau ini harus dibaca kitabnya ya. Karena lain yang suka kita dengar orang mengucapkan salam. Ini kalau orang ngirim salam, bagaimana balasnya? Ya, pamannya ada yang bilang, Ustadz, si Ustadz Purkoni kirim salam buat ente. Oh iya dah, wa'alaihimussalamu. Begitu. Buat kamu yang barusan tuh nyampein wa'alaihi, dan buat dia tuh Ustadz Purkoni yang kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu jawabannya itu ya. Tapi sebaiknya kita kalau ketemu orang jangan pakai kirim salam. Karena wajib disampaikan. Mau kemana? Mau umroh, kirim salamnya ke Rasulullah SAW. Yang kirim salamnya 10, dia kelupaan semuanya 10-10-nya. Pas udah pulang lupa. Kapan dia balik lagi? Harus sampaikan itu salam. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Kita sih yang ngomong enak, kirim salam ya, kirim salam. Yang nyampeinnya wajib disampaikan. Ini bab salam ini, masya Allah, ya, kita belum sampai babnya dipikir-pikir mesti jauh. Untung kita udah belajar nih bab salam, ya, supaya kita tahu tuh hukumnya. Bagaimana mengucapkan salam,
ya, bagaimana caranya, kepada siapa? Kepada siapa aja. Tapi kalau orang kafir, sebaiknya jangan kita mengucapkan salam. Kalau dia mengucapkan salam, ya kata Nabi, wa alaika. Karena Rasulullah SAW pernah orang Yahudi mengucapkan salam, tapi bukan salam. Kata dia, assalamu alaikum. Kan mirip-mirip kan? Assalamu alaikum. Kata Rasulullah, wa alaikum. Assalamu alaika. Kata Nabi, wa alaika. Udah segitu aja. Karena dibilang kematian buat kamu. Kata Rasulullah, juga buat kamu. Begitu. Mirip-mirip kan? Assalamu itu al-maut, bukan racun. Suka orang mengartiin assalamu racun buat kamu. Assalamu itu al-maut, kematian buat kamu. Rasulullah menjawab, wa alaika, juga buat kamu. Jadi di zaman Nabi itu kalau kita ketemu orang kafir, nggak boleh mengucapkan salam. Tapi kalau dia mengucapkan salam, kita jawabnya wa alaika. Nah sekarang kita udah modern dah, ya. Di kantor-kantor non muslim juga mengucapkan salam juga, ya begitu kan, ya udah menjadi nasional dah, ya semuanya mengucapkan assalamualaikum, meskipun kadang-kadang nggak fasih, ya orang salam Islam, ya kadang-kadang ngomongnya beletotan, ya ngucapin assalamualaikum aja kagak bisa, ngakunya orang Islam, ya di depan umum, ya ada yang begitu. Nah, jadi kita umat Islam memiliki kepribadian Islam, ya pakaiannya, makannya, minumnya, cara makan, cara minum, cara mengucapkan salam, ada semua diajari. Tapi karena kita hidup majemuk, banyak manusia, ya, yang lain agama, kan? Ya, lain adat istiadat, maka tetap juga kita melakukan pergaulan yang baik dah. Ya, kalau kita di kantor biasanya selamat pagi, ya tetap kita bilang selamat pagi atau assalamualaikum, selamat pagi, gampang kan? Ya. Atau kalau memang dia nggak bakal menjawabnya, nggak usah bilang salam, biarin aja, gitu. Ya, kenapa? Karena kalau dia nggak jawab kan dia dosa. Itu rahmat kepada manusia. Meskipun kata Nabi, ucapkanlah salam kepada yang kamu kenal dan kepada yang kamu nggak kenal. Tapi rahmat kita kepada orang, kalau memang kita tahu dia tidak akan menjawab salam kita, nggak usah kita memberi salam. Masuk ke rumah, ya beri salam, ya, assalamualaikum, gitu, ya. Bahkan sunnahnya itu mengucapkan salam 3 kali. Kalau kita ke rumah orang, ya assalamualaikum. Kalau dulu kan belum ada bel, ya. Kalau sekarang ada bel. Dulu pakai ketokan di pintu itu. Jadi setiap pintu ada besi bundar, nah, buat ketok gitu. Kalau pakai tangan nggak mempan karena pintunya kayunya tebal, ya, bisa tangan kita sakit. Jadi ada besinya di situ ditempel, kita ketok aja tuh, tok tok tok. Rumahnya jauh, ngucapin salam, assalamualaikum, gitu, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau didengar, disiap-siap untuk berdandan, ucapin lagi assalamualaikum, pamannya. Dia pergi dah tuh menuju ke pintu, assalamualaikum, dibuka dah tuh pintu. Bagaimana kalau 3 kali salam dia tidak membukakan pintu? Meskipun kita lihat tuh ada, ya, ada orang di situ mondar-mandir, tetap kita pulang. Ya. Karena apa? Karena bisa saja tuan rumahnya tidak siap menerima tamu. Paham nggak? Ini adabnya. Jangan kita tungguin, kita ke belakang. Nggak boleh. Karena masuk rumah itu harus melalui pintunya. Nggak boleh dari belakang, nggak boleh lihat-lihat ke jendela, nggak boleh. Adab tuh, ya.
Tapi kalau sekarang kan rumah gede-gede, ya kayak di Saudi rumah gede-gede banget. Ya. Nggak mungkin dah Assalamualaikum kedengeran, ya. Di mana pintu gerbangnya, halamannya, rumahnya tingkat. Sudah ada penjaganya. Nah, kan udah modern kan? Ya, kalau kita ucapin salam 3 kali nggak bakal kedengeran. Orang pintu gerbangnya udah gitu, dari pintu gerbang ke halaman juga gede, rumahnya juga masih jauh, mungkin di tingkat tuh paling akhir nggak bakal kedengeran lah. Ya, nah biasanya ada penjaganya. Nah itu kita ikutin lah tuh kemodernan begitu. Tanya penjaganya, begitu bilang ini ada tamu, nanti penjaganya kasih tahu. Kalau dia bilang nggak ada, ya udah pulang, nggak usah tungguin gitu. Ya. Nah kalau yang zaman Nabi kan rumah masih apa ya? Masih sederhana. Kalau sekarang kan udah, apalagi yang rumahnya udah apartemen, ya. Nah sekarang udah ada HP, jadi kita janjian aja dulu, janjian saya mau datang kapan gitu. Oh jam sekian ya dah kita tungguin gitu. Jadi kan nanti tidak tungguin tuh gitu. Jadi janjinya juga harus tepat. Janjinya jam 8 mau datang, jam 12 baru datang. Ya. Ya, kalau mau janji harus tepat. Kalau nggak tepat kasih tahu lagi. Kenapa? Karena yang di rumah kan nungguin. Mungkin dia ada acara, ada apa, karena dipikir ada yang mau datang, nggak diberitahu. Jam 12, habis zuhur lagi. Nah, kadang-kadang kan datang habis zuhur jam berapa habis zuhur? Ya. Habis zuhur jam 2, jam 3 juga habis zuhur juga. Dia mau tidur, ngeri ada tamu, dia gak tidur, gak datang-datang tuh tamu. Ya. Jadi kalau kita janji harus tepatin. Kalau kita bilang janji mau datang jam 8, sebelum jam 8 kita udah bergerak dari rumah. Kita persiapkan kira-kira jam 8 udah sampai. Ini kita waktu kurang sih kita, ya. kurang menghargai. Ya. Jadi kita harus jangan suka molor-molor gitu kan. Al waktu kasaifi, ya, waktu itu seperti pedang. In lam taqta'u qata'aka. Kalau kamu nggak putusin, dia yang putusin. Ya, kalau orang barat, time is money, waktu duit. Jadi kalau waktunya hilang berarti duitnya hilang. Makanya mereka tuh kalau dia janjian lewat beberapa menit, dia udah tinggal gitu. Kenapa? Karena janjinya segitu. Kalau masih lewat 5 menit, 10 menit lumayan dah. Ya. Nah kalau janji jam 8, zuhur baru datang, bagaimana? Ya. Dia mau pergi, dia mau ke pasar, dia mau nggak jadi, nungguin. Udah gitu nggak ada beritanya. Ya, jadi kalau kita mau datang ke rumah orang, apalagi orang itu mungkin sibuk atau pedagang atau orang kantor, maka kita janjian dulu. Ya. Atau pakai WhatsApp aja lah kalau nggak begitu perlu banget begitu ya. Nah, jadi kalau masuk rumah harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk di rumah kita. Kita masuk ke rumah meskipun nggak ada orang, tetap kan ada malaikat, ya, ada jin muslim. Ya, di rumah pasti ada jin. Di tubuh kita aja ada jin. Semuanya ada jinnya. Ya, kalau jinnya baik, ya mengajak dia baik. Kalau jinnya kafir, mengajak dia kafir. Rasulullah mengatakan, semua kamu punya jin. Terus ada yang nanya, apakah Rasulullah juga ada? Ada. Tapi jin itu sudah dibikin masuk Islam, udah taat sama saya. Begitu. Kan kata Nabi, jin itu mengalir di tubuh manusia seperti darah. Ya, seperti darah mengalir. Jadi ada semua orang. Ketika dia lahir, ada bersamanya jin. Namanya jin korin namanya. Di tubuh kita ada, apalagi di rumah, udah pasti ada. Ya. Makanya kita ngucapin Assalamualaikum. Ada orang nggak ada orang. Ya. Kita kemananya ketemu orang, Assalamualaikum. Mau berpisah, Assalamualaikum. Cakep nggak tuh kita? Ini makanya tuh mereka ingin menghapus salam Islam, diganti dengan selamat pagi, dengan good morning, dengan apa dah pokoknya. Ya, jangan ucapkan
kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ya, orang ketika kita ucapin Assalamualaikum bisa lemah hatinya. Yang tadinya nggak demen jadi demen, yang tadinya benci sama kita jadi nggak benci, yang tadinya marah jadi nggak marah. Tuh faedah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi afsus salam, sebarkanlah salam. Ya. Semua nih kita. Ya. Sebarkan salam di mana aja dah. Assalamualaikum, coba kalau semuanya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketemu orang Assalamualaikum, cakap nggak itu? Ya. Jangan mau kemana? Nggak boleh. Ya. Nggak boleh ketemu orang kita tanya mau kemana? Ya. Suka ada gak yang begitu? Ya. Mau kemana? Dia bilang mau ke sono. Ke sono kemana? Sono dah. Kemana sih? Sono. Ada yang begitu? Nggak boleh. Ketika dia bilang mau ke sono, berarti dia ingin tidak ada siapapun tahu. Begitu. Ini tanya ke sono kemana? Akhirnya kan dia jadi bohong, jadi gitu, ya kan? Atau dia jujur mau ke sono. Oh gue ikut ya, mau ikut lah kira tuh. Itu penyakit kita tuh begitu, ya nggak ketemu orang ikut ya. Padahal dia pengen sendirian, atau dia ada undangan makan. Sama Nabi ada undangan makan. Ada seorang sahabat mengundang makan. Selesai sholat Isya, Nabi pergi. Ada beberapa orang ngikutin Nabi. Nabi mau larang nggak enak kan? Diikuti Nabi dan tuh. Nah Nabi datang tuh ke rumah orang yang ngundang. Sebelum masuk, kata Rasulullah, wahai tuan rumah, ini ada beberapa orang ikut saya dari masjid. Kalau kamu izinin, dia masuk. Kalau kamu nggak izinin, ya saya suruh dia pulang. Gitu. Kata tuan rumah, oh nggak apa-apa lah. Gitu. Kenapa? Karena dia khawatirkan tuan rumahnya nggak siap. Yang diundang ente bawa 5 orang. Coba. Tuan rumah khawatir nggak? Wah banyak banget. Diundang lagi atau lagi, bawa lagi 3 orang. Yang diundang 5, yang datang jadi 15. Nah kalau persiapannya cuma 10 kurang kan. Jadi kalau undangan makan, kalau kita tidak diundang jangan datang. Ya. Kenapa? Karena tuan rumah nanti nggak siap. Ya. Di zaman Nabi ada orang yang pekerjaannya selalu datang di tempat walimah. Semua orang kenal itu. Ya. Di mana ada walimah, kan walimah makan kan? Ada dia tuh. Ada seorang tuh ada itu. Masya Allah, zaman Nabi udah terjadi begitu. Ya. Untuk makan gratis. Di mana ada walimah, dia datang. Gak diundang, dia datang juga. Yang penting makan. Ya. Nah orang gimana mau ngelarang? Ya. Orang rame begitu. Ya, jangan. Ya. Kalau sekedar untuk makan doang, nggak boleh. Ya. Itu adabnya itu. Ya. Kecuali kalau sholat jenazah, undangan 7 hari itu kan kita mendoakan. Tapi kalau khusus makan saja, kalau kita tidak diundang, kita nggak boleh datang. Dan jangan bawa orang. Ya. Di rumah saya dulu, yang saya tempatin tuh yang dulu, itu sebelum saya pulang, orang tua saya cerita. Terus dikontrakin sama orang tuh. Orang itu karena baru pindah, jadi mau tasyakuran. Baca doa-doa ada gitu, arwahan apa dah pokoknya kayak model kita gitu. Orang tuanya yang ngajarin. Iya dah, siap. 40 orang. Ya kan? Nah, kata dia tuh 40, udah. 40 orang. Kebetulan ada teman orang tuanya yang suka ngobrol di rumah itu. Pas malam mau itu dia datang paginya. Orang tuanya bilang aja dah, ntar malam datang ke rumah sini nih, yang kontrakan kita itu. Kan 41. Berkatnya 40 doang. Kata orang tuanya, berkat gue kasih dia dah katanya. Saking gak enaknya. Karena dia bukan orang kita kan, orang luar, ngontrak. Itu satu contoh tuh, saya ingat banget tuh. Pas saya baru pulang tuh, ayah ini cerita begitu. Jadi katanya kalau kita bikin acara, kita ngundang 40, kita siapin 80 dah begitu. Kalau orang kita udah paham.
jangan sampai seperti ini nih rumah ini. Waktu itu rumah itu masih dikontrakin tuh, setelah setahun baru itu saya pindah ke rumah yang dulu tuh ya. Itu satu contoh. Ngundang 40, kelebihan atu 40 doang. Nah kan nggak enak. Coba kalau orang kita kan pasti dilebihin itu ya. Jadi itu satu contoh tuh. Kalau undangan makan jangan. Nah, jadi keutamaan memberi salam kepada siapa aja. Anak kecil, assalamualaikum. Yang lagi jalan memberi salam kepada orang yang lagi duduk. Yang banyak memberi salam kepada yang dikit, memberi salam kepada yang banyak. Ya, bagus kan? Ya, jadi ada keakraban gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum di mana-mana kita ketemu di kampung orang. Kalau kita lihat nih kelihatannya nih kayak orang Islam nih. Assalamualaikum, lain dah berubah. Yang tadi curiga sama kita jadi nggak curiga. Itu manfaatnya mengucapkan assalamualaikum. Maka benar tuh kata Nabi. Afsus salam, sebarkanlah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Coba masya Allah. Jadi ukhuwah kita menjadi kuat. Yang kedua, wa'atimut ta'am, memberi makan. Apa saja supaya ada makannya. Apalagi kita undang orang, ya. Acara maulid, ya, alhamdulillah, ya, ada makannya. Apalagi nasi kembung nih, cakep kan? Ya. Ya, sekarang nasi uduk udah nggak laku sekarang. Sekarang semua nasi kembung ya. Ya, itu yang maulid kemarin tuh, ya, Dr. Haji Ali Nurdin tuh, alhamdulillah, ya, sukses. Ya. Begitu, ya, kita ngundang orang. Ya. Jangan mengatakan kami hanya bisa mengundang, tapi nggak bisa menjamu. Loh, bagaimana? Bisa ngundang loh, nggak bisa menjamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hormati tamunya, apalagi tamunya diundang, diumumin jauh-jauh hari, pas datang, mohon maaf kami hanya bisa mengundang. Ya, mengundang doang. Menjamu, paling tidak air, makanan, ya, makan. Karena makan itu paling penting. Di zaman dahulu itu paling penting makan. Zaman kita aja, zaman Jepang paling penting makan. Masalah makan udah enak. Ya, kalau perut nggak bisa. Kalau baju masih bisa. Ya. Kita punya baju atuk doang selama setahun masih bisa. Tapi kalau nggak makan setahun bisa nggak? Makan. Orang kalau udah perutnya kenyang anteng. Anak kecil kalau lapar bagaimana? Suami pulang masuk ke rumah lapar, nggak ada makanan, bini belum masak, gimana rasanya? Biar duit banyak juga di kantong. Kalau perut lapar, enak nggak? Duit kagak ada, tapi perut kenyang. Anteng nggak? Perut kenyang, rokok ada, kopi ada, mantap udah. Duit kagak penting, yang penting kenyang. Ya. Perut kenyang, ada kopi, ada rokok, mantap udah. Ya. Di ngorok senderan dikit itu. Beri makan, di mana-mana yang memberi makan, masya Allah. Ya. Apalagi memberi makannya yang mengenyangkan, ya, membuat orang kenyang. Nah, apalagi makanannya bergizi, cakep. Ya. Yang ketiga, wasallu bilail wan nasu niyam. Salat malam saat manusia lagi pada tidur, kita bangun. Sekarang nih, ya, di negeri yang ada musim dingin, seperti Mesir, ya, Syria, Jordan, Jazair, Maroko, Tunis, Libanon, ya, Palestina, banyak yang pada mati beku, bayi-bayi, orang-orang miskin, ya, apalagi yang tinggal di perkemahan, ya, orang-orang Syria yang tinggal di kemah-kemah itu, namanya apa namanya itu, orang-orang yang kabur dari negerinya ditampung. Itu pakai tenda doang, pada mati, bapaknya mati, 3 bayi mati kaku, udah makan kurang, udaranya ekstrim di bawah 0, dinginnya luar biasa. Sekarang nih, ya, Januari, Februari salju, masya Allah, kita enak, kita, ya, jam 2 malam belegot juga wudhu masih bisa nggak? Coba di negeri yang musim dingin, belegot, pingsan ente, ya. Blegot, tahu nggak blegot?
Belegot tau nggak? Belegot, nggak tahu belegot. Meleding tau nggak? Nggak tahu juga ya. Ya. Kalau di kampung aneh belegon itu orang yang nggak pakai baju, namanya belegon. Ya di sini apa namanya? Nggak tahu juga dia. Nah, makanya di negeri kita yang paling enak udaranya. Masya Allah jam 2, jam 3 kita wudhu, enak. Kita tahajud, enak. Coba sekarang di negeri yang ada musim dingin. Di Mesir lagi sedang salju. Masya Allah orang pada kedinginan. Coba tengah malam kita bangun wudhu. Jangankan malam. Siang aja dinginnya luar biasa, apalagi malam. Bangun malam udara dingin, mungkin hujan, angin salju. Masya Allah. Kalau kita buka pintu mobil, masuk semua salju ke dalam rumah-rumah pada anginnya tuh. Kayak kita tampias gitu kan. Kalau kita air, ini salju. Jadi kalau kita buka jendela, masuk semua kena angin, basah semua salju. Coba lihat tuh, bagaimana tuh malam-malam kita wudhu. Kalau nggak punya air panas, dingin. Nah, Masya Allah. Udah gitu di rumah juga pakai baju berlapis-lapis. Makanya di sana rumah-rumah pada pakai karpet. Kalau pakai ubin aja dingin. Kalau bukan pakai ubin juga di rumah pakai sepatu. Karpet dipijak pakai sepatu. Udah biasa. Nah kalau kita masuk ke rumah orang, sepatu kita nggak lepas. Karpet kita pijak. Tapi sepatu kita bersih karena hujan juga jarang di sana. Jadi bersih. Ya, daerah jalanannya bersih. Pijak karpet pakai sepatu karena dingin. Kalau kita ngelepas nggak kuat. Sholat pada pakai kaos kaki, nggak dilepas. Makanya di masa seperti Maroko, Jazair, itu meskipun ada air, pada tayamum pakai kolar. Masjid-masjid di Maroko pada itu kolar-kolar di pojok banyak tuh kolar gede-gede segini. Buat tayamum. Air banyak tapi dingin, dia nggak kuat. Jadi mazhab Malik tayamumnya pakai kolar. Kalau kita kan pakai tanah. Dia pakai kolar banyak, licin segini-segini kolar di pojok-pojok. Jadi datang nongkrong, usap-usap. Nah itu usap muka, yang kedua usap tangan sampai sini dong tayamumnya dia. Kalau kita kan sampai sikul, kalau dia sampai sini doang. Karena tangan katanya ini tangan ketika orang dipotong kan tangannya ini. Nah ini ya. Itu. Nah, sembahyang lah. Kenapa? Karena mazhab dia membolehkan meskipun ada air, tapi kalau dia dingin nggak kuat boleh tayamum ya, atau sakit lain lagi dah tuh. Jadi udara segitu dinginnya tuh bagaimana tengah malam tahajud. Kalau kita enak. Ini kan bukan buat kita, ini kan sama Nabi. Bagaimana tuh nyari air dulu. Makanya air disimpan di bawah tempat tidur. Tempat-tempat buat kencing mana ditaruh di bawah tempat tidur. Jadi kalau malam mau kencing, ya kencing di situ di tempat itu. Mau kencing di mana? Kencing di luar banyak binatang buas. Kayak dulu kita kan jamban di luar kan? Ya, jamban di luar, sumur di luar. Nah, kalau tengah malam kita mau berak, ya ke jamban dulu di bawah, di kebun, di belakang namanya kalau mau buang air besar atau kecil, mau kemana? Mau ke belakang, gitu kan? Karena apa? Karena adanya di belakang. Kalau di sini mungkin di empang, ya, perak-peraknya di empang, palanya doang kelihatan gitu. Ya. Di bawahnya ikan. Nah, coba tengah malam bagaimana itu kita ke sono? Bisa kecebur, waduh, susah. Terus kita nimba dulu di kebun, sumurnya di kebun, nimba. Masuk banyak kuntilanak lagi, bagaimana? Bagaimana sama Nabi? Sama kita aja masih kecil begitu. Ya, nimba kan? Wudhu di kolam besar, di langgar-langgar itu. Bagaimana sama Nabi itu, tahajud? Kita gampang, makanya ada yang bilang rugi kita umat Islam. Kalau kita nggak menjadi orang soleh. Semuanya mudah. Jam 2, jam 1, jam 3 kita bangun. Wudhu enak, udaranya enak. Coba kalau pergi sekarang, tahajud tengah malam. Nggak kuat. Nah, jadi mari kita melaksanakan sholatul lail wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalamin. Maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Coba lihat. Masuk surga gampang kan? Ya. Afsus salam, sebarin salam. Wasilul arham. Nah, menjalin silaturahim.
Ya, nah ini termasuk silaturahim ya. Wa at'imut ta'am, memberi makan, wa sallu bil lail wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Memberi salam, menjalin silaturahim, memberi makan, salat malam, masuk surga dengan selamat. Cukup dah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mas'idah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.